ada satu makhluk yang dalam arti yaitu penghuni daerah situ, dan itu udah kayak awal-awal tuh kayak udah kayak ngasih tanda wangi-wangi. Itu ternyata ada sesuatu di dalam tubuhnya Mas Papa ya. Iya. Terus barusan banget Mas Papa kesini tuh aku tarik, istilahnya itu sebentuk kayak kris Jawa gitu. Memang kakak ipar sendiri itu bisa dibilang keluarga atau kakak iparnya punya sesuatu yang dipelihara. Halo Sobat Mistis, kita sudah mendatangkan Mbak Norma dan juga Papa sebagai adik dari Mbak Norma sendiri. Halo Mbak Norma. Iya, halo Mas. Halo Mas Papa. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Pada season kali ini kita akan melanjutkan dari podcast yang kemarin karena mengalami yang tidak diprediksi dari kita sendiri ketika waktu podcast dengan suami dari Mbak Norma yaitu Mas Ari. Untuk lebih detailnya nanti kita sambungkan dengan Vina yang bisa menguak lebih luasnya. Halo Mbak Norma, Mas Papa. Halo, Mbak. Gimana keadaannya sekarang? Udah membaik. Jadi kemarin pas syuting yang pertama ya, syuting yang pertama kemarin itu ternyata pas aku tinggal pulang, Mbak Normanya kesurupan ya. Kayaknya sih. Itu ceritanya gimana tuh Mbak? Soalnya kan aku udah pulang nih, terus Mbak Norma kesurupannya gimana? Nah, itu kan udah sekitar jam 11 mau ke jam 12 sih, Mbak. Mm-mm. Pokoknya di jam-jam itu tuh pasti tiap malam aku badanku gatal nih, sampai ke ubun-ubun pasti gatal. Nah, terus kayak nggak kendali gitu, Mas. Gatal, terus pokoknya nggak enak duduk. Aku mau cari udara di luar ruangan. Nah, pas mau balik ke ruangan yang kita buat podcast ini, itu kayak gimana tuh? kayak aku udah sebel gitu. Terus pokoknya aku udah nggak Oh, jadi kayak rasanya langsung berubah mood ya? moodnya tuh udah nggak terkontrol gitu. Terus teman-teman yang lain kan pada suka gitu kan. Nah, terus kayak udah ngeblank. Terus aku denger diri aku sendiri tuh kayak ketawa-ketawa gitu. Oh, jadi ngeblank terus tapi Mbak Norma dengar ada yang ketawa di diri Mbak Norma. Tapi Mbak Norma ngerasain itu masih di badan Mbak Normanya? Iya, aku masih di badanku. Jadi kemarin itu kebetulan saya pulang duluan ya. Aku pulang duluan, terus tiba-tiba tuh yang di tengah jalan mau arah pulang tuh ditelepon sama tim yang bilang Mbak Norma kesurupan. Itu aku langsung kayak refleks berhenti di jalan. Ya mau nggak mungkin aku balik lagi karena udah setengah jalan kan rumahku jauh dari situ. Ya mau nggak mau kayak istilahnya ya orang bilangnya kayak rogo sukmo atau setengahnya nyamperin ke tempat syuting lagi. Ya itu aku ngeliat kayak Mbak Norma itu udah bisa dikatakan kayak kesurupan tapi tidak full ya, karena Mbak Norma masih ada di badan Mbak Norma. Jadi aku cuman minta di telepon by phone itu nama lengkapnya Mbak Norma, terus aku berusaha kayak manggil Mbak Normanya sendiri, terus aku tarik si makhluk itu karena emang posisinya waktu itu aku mau pulang, tim itu kan masih ada syuting buat ngambil tag-nya Mas Ari ya, suaminya Mbak Norma. Nah itu tuh aku ada urusan sebentar juga, istilahnya aku harus pulang. Terus aku menitipkan, dalam arti aku menjaga ruangan itu tetap aman. Tapi kan ternyata Mbak Norma keluar dari ruangan nih, dan itu sendiri ya, istilahnya nggak ditemenin. Jadi ada satu makhluk yang dalam arti yaitu penghuni daerah situ,
Dan itu udah kayak awal-awal tuh kayak udah kayak ngasih tanda wangi-wangi. Misalnya aku, Mas Ari, terus ada tim yang namanya Kombot juga mencium bau wangi itu kan. Nah itu tuh aku ya menjaganya di ruangan itu supaya istilahnya masih safety kalau misalnya aku pulang. Nah ternyata Mbak Norma keluar ya mungkin kesambetnya pas Mbak Norma keluar dari ruangan kayak gitu sih. Tapi untungnya nggak sampai yang full, terus nggak sampai yang kesurupannya lama, enggak ya. Pasti sebentar doang kan kayak gitu sih. Terus itu habis impact kesurupan lemes kah atau sakit badannya atau gimana tuh Mbak? Lemes sih ya Mbak, lemes. Terus kayak marah, kayak pengen nangis gitu. Pokoknya emosinya bergejolak ya. Oke. Nah ini kan berarti sudah apa ya istilahnya udah aku netralin juga kan, maksudnya udah nggak ngerasa aneh-aneh kah atau gimana? Setelah malam itu 2-3 hari ini tiap malam udah nggak pernah mimpi aneh-aneh atau kejadian aneh-aneh lagi ya? Dan gatal-gatalnya itu udah enggak ya. Berarti alhamdulillah ya Mbak. Alhamdulillah. Makasih dijagain Mbak. Terus di sini juga ada adanya Mbak Norma, Mas Papa. Itu juga ternyata selain kejadian masalah rumah kemarin, itu ternyata ada sesuatu di dalam tubuhnya Mas Papa ya. Terus barusan banget Mas Papa kesini tuh aku tarik istilahnya itu sebentuk kayak kris Jawa gitu, yaitu kayak kiriman dan itu tuh kayak udah lama banget ya kejadiannya. Bahkan Mas Papa juga nggak ngeh ya, istilahnya nggak tahu itu. Dan itu tadi gimana rasanya Mas, cerita Mas? Jadi badan tuh nggak tenang gitu Mbak. Badan nggak tenang, merinding semua sini. Buat fokus pertama susah, mau dibenerin. Pas disuruh fokus, alhamdulillah bisa fokus, ditarik Mbak Vina, gak ada yang keluar itu. Dan imbasnya sampai sekarang masih sakit sih. Kayak kemeng aja ya. Tapi sakit. Mual nggak sih Mas? Tadi mual nggak? Enggak Mbak, cuma sakit sih. Oke. Nah itu biasanya abis penyembuhan kayak gitu kayak pesannya kayak bolong ya mungkin, jadinya itu kayak adaptasi lagi, istilahnya ngobatin diri sendiri. Tapi semoga besok nggak kenapa-napa sih, jangan apa-apa. Jadi aku cuman mau ngelurusin kejadian di keluarganya Mbak Norma sama Mas Papa. Kan kebetulan emang ceritanya itu awal mulanya di rumah kakak ipar ya nggak sih? Nah itu tuh memang kakak ipar sendiri itu bisa dibilang keluarga atau kakak iparnya punya sesuatu yang dipelihara. Entah itu benda, entah itu sebuah ilmu yang istilahnya emang sama dia dilakoni kayak gitu kan. Nah mungkin itu dilakoni dalam hal pekerjaan duniawi. Mungkin awalnya banyak uang dan segala macam, tapi kan ada fase itu pasti nggak bertahan lama soalnya pakai ilmu-ilmu kayak gitu kan. Nah terus kebetulan kecentok orang yang bisa dibilang lebih kuat ilmunya. Jadi memang keadaannya tuh kalau penerawangannya aku tuh manteknya itu nggak cuma ke kakak ipar yang istilahnya berhubungan sama orang itu, tapi manteknya itu benar-benar langsung ke rumah. Jadi si makhluk atau benda-benda itu memang dipanteknya di rumah, jadi apapun yang terjadi di rumah ya pinginnya dibikin mati. Nah itu pun terjadi di kakak ipar yang mati duluan, yang cowok ya kan. Terus kakak sendiri, istrinya sendiri yang perempuan meninggal. Nah kebetulan kan anaknya 2 nih cowok ya kan. Nah yang satu ikut sama kalian ya nggak sih, keluarga dari perempuan tinggal di rumah itu. Dan anehnya ya nggak aneh sih sebenarnya, memang pekerjaan yang disuruh itu adalah membunuh keluarga inti ya kan. Nah itu termaksud dari si suami sama istri. Nah kebetulan kan suami sama istri ini sudah meninggal. Nah terus yang diincar tuh seharusnya anak-anaknya, tapi kebetulan anak yang kedua ya yang ikut kalian. Nah anak kedua itu yang di dalam rumah itu kan pasti ada yang lebih tua ya kan. Seperti kalian kan anaknya baru umur berapa waktu kejadian? Umur 6 sama 8 tahun. Iya. Yang paling kecil berarti sekitar 6 tahun ya. Nah itu tuh memang ngincernya kebetulan harusnya anaknya, tapi karena kalian istilahnya menjaga mereka, jadinya kalian pun yang kena impact teror yang bisa dibilang
mereka nggak bisa membunuh kalian atau nggak bisa ngambil kalian karena kalian bukan sasarannya. Tapi teror itu ada karena makhluk itu kan di situ. Dan itu aku nggak tahu yang istilahnya kenapa, ya balik lagi kayak Gusti mengizinkan suatu kejadian yang dalam arti santet atau pelet itu sampai bikin orang itu meninggal apa gimana, itu udah kayak ya udah itu rahasia Tuhan sama manusianya kan kayak gitu. Tapi yang terjadi di keluarganya Mbak Norma seperti itu, dan untungnya dikasih hikmah dalam arti setelah Mbak Norma sama si anak yang kedua ini keluar dari rumah, itu tuh nggak ada impact apa-apa. Berarti kan yang bermasalah di dalam rumahnya sendiri. Terus sekarang rumah itu kan ditinggalin sama kakaknya yang cowok. Itu pun nggak ada impact macam-macam karena memang intinya itu nyerangnya keluarga inti. Nah kebetulan yang keluarga inti yang masih tersisa ini kan anaknya yang kedua ikut kalian, jadi mau nggak mau kalian yang kena imbasnya dan segala macam. Tapi untungnya pas setelah keluar dari rumah itu kalian pindah rumah dan segala macam, itu nggak ada apa-apa lagi. Paling impactnya di Mbak Norma jadi kesannya yang tadinya udah pernah kesurupan jadi kayak sering karena udah terlanjur kebuka semua kan. Entah itu kayak iga jarang, kata orang Jawa kan bilangnya iga jarang. Jadi sensitif. Terus kalau mau ke tempat-tempat yang istilahnya dibilang mistis apa serem apa gimana, singup lah minimal ya, itu pasti kayak Mbak Norma gatal-gatal, terus ya langsung kesurupan tapi nggak full kayak gitu sih. Cuman kalau buat emasnya menurutku lebih nyerangnya ke alam sadar. Mungkin kalau emasnya mimpi capek dan segala macam, nah datangnya mimpinya yang aneh-aneh, entah itu yang berantem kan, soalnya kalau emosi cowok rata-rata mimpinya seperti itu ya. Kayak gitu. Tapi kalau misalnya Mbak Norma lebih diserangnya ya psikisnya, perasaan, pasti emosinya lebih nggak kemarah tapi ke melo kayak gitu kan. Terus gampang kesurupannya yaitu kayak bengong mungkin, terus ibadahnya atau berdoanya tuh kayak renggang-renggang. Nah itu jadinya lebih gampang ke situ. Tapi aku cuma bisa saran dalam arti mungkin aku bisa membantu hal yang nggak bisa dilakuin orang biasa atau dokter apa gimana, itu aku bantu tetap. Tapi yang harus bentengin dari diri sendiri kan tetap doa sendiri kayak gitu sih. Jadi aku udah kayak di sini cuma ngurusin cerita aslinya. Tadinya kan mungkin ketambahan Mas Ari sebagai suaminya Mbak Norma, jadi seujung ceritanya kemana-mana ya nggak sih. Terus orang pun kalau diceritain juga masih kayak mengawang atau ya udah mungkin ceritanya seperti ini dan segala macam. Tapi kan sebenarnya yang ceritanya itu harus orang yang benar-benar bisa melihat kayak gitu sih. Gitu. Jadinya alhamdulillahnya sekarang udah ketemu. Saran aku terakhir itu sih nanti atau besok bisa nyekar ke kakak ipar sama ke mbaknya ya. Di situ ya doa biasa, karena istilahnya waktu pas habis kejadian kita podcast mbaknya kesurupan itu, kebetulan di rumah tak panggil kakak sama mbak itu kan, tak tanya istilahnya apakah memang ceritanya seperti itu. Toh kalau misalnya mereka meninggal secara dipelet atau disantet, pasti kan ada ketidakwajaran dalam meninggal itu kan. Nah itu tuh dia cuma bisa minta yang istilahnya kayak kita doain itu rutin. Terus terutama anaknya, aku jujur yang aku juga seorang ibu gitu, tapi ketika siapapun yang meninggalkan anak kan pasti rasanya beda gitu loh. Nah itu jadinya aku nggak bisa menyampaikannya, yaitu dia menitipkan anaknya gitu sih. Aku jadi ikutan memek nih. Jadinya yaitu beratnya di situ. Tapi semoga nanti si yang kedua kan kebetulan nggak ke papahnya ya. Nah jadinya itu yang nanti dia sesudah kita lurusin, sesudah kita istilahnya doain secara rutin, ngajarin ini loh makam papa mungkin kayak gitu kan. Nah itu nanti dari papahnya atau ibunya datang lewat mimpi ke anaknya. Jadi aku sih cuman bisa nyatuin dalam arti mereka meninggal udah wajar ya kan, kita doain dan segala macem, dampingin anaknya terus. Dan
seenggaknya tetap dipantau walaupun anak pertamanya nggak sama kalian ya kan. Nah itu istilahnya dibilangin kamu punya kakak, terus harus berhubungan baik, minimal kayak tahulah perkembangan dia hidupnya seperti apa. Terus jangan sampai kayak susah kita nggak tahu, kayak gitu sih pesannya dari orang tuanya gitu sih. Iya. Oke. Terima kasih. Aduh aku nggak kuat di sini, ku anjing. Iya kan datang le. Aku kerasa nih.